Ini bukan kisah tentang keibuan. Ini adalah kisah tentang strategi yang ditempa di jantung Kekaisaran Ottoman, di harem Sultan, tempat di mana di balik gemerisik gaun sutra, nasib benua ditentukan. Kösem Sultan, seorang wanita yang namanya berarti pemimpin, yang hidupnya didedikasikan untuk perhitungan dingin bertahan hidup, berdiri di pusat badai ini. Dari Sultan Ahmad pertama, ia melahirkan bukan sekedar anak-anak, ia melahirkan calon-calon sultan, pion catur berharga di atas papan di mana kekalahan berarti kematian. Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh cabang dinasti mereka. Konteks keibuannya suram dan kejam. Hukum Fatih, hukum pembunuhan saudara itu, menggantung di atas kepala setiap pangeran bagai pedang yatagan yang tajam. Sultan, naik tahta, berhak menyingkirkan semua saudara laki-lakinya demi stabilitas negara. Ahmad pertama, suami Kösem, melanggar hukum ini dengan membiarkan hidup saudaranya, Mustafa. Tindakan belas kasihan, lebih tepatnya kesalahan fatal yang membuka simpul intrik selama beberapa dekade ke depan. Kini, tahta tidak hanya bisa diduduki oleh putra sultan, tetapi juga oleh saudaranya, dan Kösem seperti taktisi jenius memahami, dalam permainan ini tidak cukup hanya melahirkan ahli waris, dia harus memastikan jalannya ke tahta dan yang lebih penting, mempertahankannya di sana, sementara para pesaing, putra-putranya yang lain atau keponakan-keponakannya terus membayang-bayangi. Dia melahirkan, menurut berbagai sumber, 10 hingga 13 anak, yang tidak semuanya bertahan hidup. Di kamar-kamar sempit Topkapi, kematian anak-anak adalah hal yang biasa, seperti halnya pembunuhan politik. Namun, mereka yang bertahan menjadi tokoh utama dalam saga berbarah Ottoman abad ke-17. Melalui nasib mereka, kenaikan, kejatuhan, akhir yang tragis, Kösem berusaha mengendalikan kekaisaran, menyeimbangkan peran sebagai ibu yang penyayang dan wali penguasa yang tanpa ampun. Dia adalah Valide Sultan, ibu sultan, wanita paling berkuasa di negara itu, tetapi hati keibuannya terbungkus zirah kebutuhan negara. Setiap putra dewasa beliau, Murad IV, Ibrahim I, Shehzade Kazim, akan mengenakan mahkota atau mati dalam usahanya mendapatkannya. Setiap putri, Aisyah, Fatmah, Hanzadeh, Geferhan, akan menjadi alat tukar dalam perkawinan dinasti, menjadi perisai dan senjata pengaruh. Pernikahan mereka akan mengukuhkan persekutuan. Istana mereka akan menjadi pusat intrik, kesetiaan mereka akan diuji keteguhannya antara cinta pada ibu dan ketakutan pada Algojo. Kisah anak-anak Kösem adalah kisah dari kemunduran kesultanan wanita, era ketika wanita dari harem praktis memerintah kekaisaran. Ini adalah kronik bagaimana ambisi keibuan berbenturan dengan roda tradisi Utsmaniyah, melahirkan siklus kekerasan, di mana sultan putra yang kemarin bisa menjadi korban hari ini dan pengantin yang kemarin bisa menjadi pengkudeta esok hari. Kita akan menatap wajah para pangeran dan putri yang melewati sangkar emas Topkapi ini. Takdir mereka adalah ilustrasi terbaik dari kebenaran sederhana dan mengerikan. Dalam Kekaisaran Utsmaniyah, darah kesultanan bukanlah hak istimewa, melainkan zat paling berbahaya di dunia. Dan Kösem, pengatur darah ini, telah meneguk cawan itu lebih dari siapapun. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan video baru di saluran ini. Shehzade Mehmed, korban pertama yang menentukan segalanya. Ia lahir di bawah tanda harapan, 8 Maret 1605. Di dalam kamar-kamar Topkapi, semua lega. Sultan Ahmed pertama akhirnya memiliki pewaris laki-laki pertama yang sehat. Bagi ibunya, Kösem yang masih muda, ini bukan sekedar seorang anak, ini adalah tiket untuk memasuki permainan besar dengan tahta sebagai taruhannya. Sementara selir-selir lain melahirkan anak perempuan atau kehilangan bayi-bayi mereka, Mehmednya tumbuh kuat. Namanya, sebuah penghormatan kepada sang penakluk pertama Konstantinopel, adalah sebuah program dan janji.
Masa kecil Mehmet berlalu dalam sangkar emas, tetapi sangkar dengan jadwal yang ketat. Al-Quran di pagi buta, kemudian aksar Arab, puisi Persia, taktik, kaligrafi. Ia adalah produk sempurna dari pabrik Pangeran Utsmaniyah, terdidik, taat beragama, disiplin. Orang-orang sezamannya mencatat kecerdasannya yang tajam dan bakatnya. Qasem yang pengaruhnya tumbuh dengan setiap kelahiran anak baru secara pribadi mengawasi pendidikannya. Ia membangun putranya sebagai calon padisyah masa depan, bata demi bata. Ia tinggal di kafes, kamar-kamar khusus untuk para syehzade, bersama saudara-saudara mudanya, termasuk Murad IV yang kelak akan menjadi sosok yang ditakuti. Mereka adalah keluarga, tetapi dalam sistem di mana hanya ada satu tahta, sejak dari ayunan mereka telah menjadi musuh potensial. Pada tahun 1617, harapan-harapan itu sepertinya ditakdirkan untuk terwujud. Ahmed pertama wafat. Mehmet berusia 12 tahun, telah mengikuti upacara-upacara, mahir menunggangi kuda. Logika suksesi berteriak, tahta adalah hak putra tertua. Namun, dinasti Utsmaniyah selalu lebih memilih adrenalin intrik daripada logika. Tahta direbut paman Mehmet, Mustafa pertama yang lemah akal. Lalu, saudara tirinya, Osman pertama yang muda dan ambisius. Dan disinilah sejarah berbelok tajam. Mehmet berubah dari pewaris menjadi masalah. Masalah yang hidup, bernafas, dan populer. Usianya sudah 17 tahun. Ia memiliki pendukung di antara para yeniceri dan ulama yang dibesarkan dengan prinsip senioritas. Ia adalah alternatif yang sah, sementara Osman pertama setelah ekspedisi yang gagal ke Polandia, kembali ke Istanbul bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai penguasa yang terhina. Kekuasaannya goyah, paranoia menjadi penasihat utamanya. Dan kemudian, algoritma kuno Istana Utsmaniyah pun bekerja. Ancaman? Singkirkan. Secara fisik. Bukan dipenjara, melainkan dilikuidasi. Pada 12 Februari 1621, firman dikeluarkan. Osman II menandatangani hukuman mati untuk saudaranya sendiri. Eksekusi seorang syehzade bukanlah tontonan publik. Ini adalah prosedur administratif yang sunyi di balik tembok istana. Mehmet dicekik dengan tali sutra atau bantal di kamarnya sendiri. Pelaksananya bukan Algojo, melainkan seorang kasim tinggi, Husrev Pasha. Ini detail penting, sistem menghancurkan anaknya sendiri lewat tangan pelayannya. Jenazahnya diam-diam dibawa keluar dan dimakamkan di samping ayahnya di makam Masjid Sultan Ahmed. Bagi Qasem, hari itu bukan sekedar kehilangan seorang putra, dia kehilangan ilusi. Air mata dan amarahnya tak berdaya melawan mesin kekuasaan yang dingin. Statusnya belum mutlak, dia bisa melahirkan ahli waris bagi sultan, tetapi tak mampu melindunginya. Kematian ini menjadi titik balik, bukan hanya bagi Qasem yang mulai bermutasi dari selir menjadi politisi yang tak kenal ampun. Ini menjadi preseden. Putra tertua, paling bertabak, paling siap, justru menjadi yang paling rentan. Takdirnya seolah memberi izin diam-diam untuk eksekusi di masa depan. Adik-adiknya, Murad keempat dan Ibrahim, menyaksikan pelajaran ini. Murad kelak akan mengeksekusi saudara-saudaranya lain dengan sistematis yang mengerikan, mengingat apa yang terjadi pada Mehmet. Para sejarawan bertanya-tanya, pemimpin seperti apa dia nantinya? Sebagai reformis seperti ayahnya Ahmed, atau tiran kejam seperti saudaranya Murad? Kita tak akan pernah tahu. Dia selamanya menjadi potensial, kategori paling menyakitkan dalam sejarah. Warisannya bukan dekrit atau kemenangan, melainkan kehampaan. Kehampaan yang coba diisi Qasem dengan memajukan putra-putranya yang lain. Dan makam di bayang-bayang makam ayahnya adalah tegasan bisu bagi sistem di mana cinta seorang ibu adalah kemewahan yang tak mampu dibeli bahkan oleh seorang valide sultan.
Kisahnya adalah babak pertama tragedi keluarga Qasem, di mana kekuasaan menjadi racun yang membunuh anak-anaknya satu demi satu. Aisyah Sultan, gadis yang lahir di saat yang tepat. Ia terlahir di tengah pusaran perubahan. Ayahnya, Sultan Muda Ahmed I, baru saja menggemparkan kekaisaran dengan menolak mengeksekusi saudaranya, Mustafa. Ibunya, perempuan Yunani bernama Qasem, belum menjadi valide yang maha kuasa, melainkan hanya seorang favorit yang berjuang meraih tempat di bawah matahari. Kelahiran Aisyah dan saudara kembarnya Mehmet pada tahun yang sama adalah jackpot bagi Qasem. Itu membuktikan kesuburannya dan memberikan dua kunci menuju masa depan, seorang putra untuk tahta dan seorang putri untuk aliansi politik. Sementara para syehzade, pangeran, saudara-saudaranya tumbuh dalam sangkar emas di mana udara dipenuhi ketakutan akan eksekusi di masa depan, Aisyah dewasa di jantung kekuasaan, harem. Pelajaran tata krama, puisi, dasar-dasar Islam dan bahasa asing itu bukanlah sekedar kesenangan, melainkan misi penting. Ia disiapkan bukan hanya untuk pernikahan, tetapi untuk peran sebagai senjata diplomatik, saluran komunikasi, dan manajer keuangan keluarga. Qasem, sang wanita par excellence di Istana Ottoman, secara pribadi membawanya menghadap Valide. Gadis kecil itu belajar membaca bukan hanya puisi, tetapi juga manusia, kelemahan, ambisi, dan ketakutan di mata mereka. Kedewasaannya bertepatan dengan kekacauan dinasti. Setelah kematian Ahmed, tahta mulai berpindah-pindah antara pamannya Mustafa dan saudaranya Osman. Dalam karusel ini, Qasem harus berpegangan pada kekuasaan dengan segala cara, dan Aisyah menjadi pengait utamanya. Pernikahan pertama, awal 1610-an. Usianya 6 tahun. Suami, Guzel J. Ali Pasha, seorang wazir agung. Tujuan, mengikat kekuatan kunci kekaisaran kepada keluarga. Perhitungannya tepat, aliansi ini berhasil. Namun di Kekaisaran Ottoman, jabatan wazir lebih berbahaya daripada menjadi penyapu ranjau. Baru pada 1616, suaminya kehilangan kepalanya. Ali Pasha dieksekusi di depan mata Aisyah, yang menjadi janda di usia 10 tahun. Bagi kebanyakan perempuan, ini adalah tragedi. Bagi Aisyah Sultan, ini adalah akhir dari babak pertama. Ia kembali ke istana hanya dengan menjadi lebih kuat, dan statusnya justru meningkat. Kini, ia adalah seorang yang berpengalaman, terhubung dengan orang-orang berpengaruh. Babak kedua, tahun 1623. Tahta Kekaisaran Ottoman diduduki oleh seorang bocah, Murad keempat, adik laki-laki Aisyah. Dan ibu mereka, Qasem, melakukan lompatan menakjubkan. Dari favorit sultan yang telah mangkat, ia berubah menjadi valide sultan dan wali penguasa untuk putranya. Pada dasarnya, menjadi perempuan paling berpengaruh di kekaisaran. Namun tahta yang diduduki seorang anak goyah, diperlukan penopang, dan Qasem mengerahkan senjatanya yang paling andal, putri-putrinya. Perkawinan menjadi sebuah tindakan diplomatik, dan pernikahan adalah penandatanganan perjanjian aliansi. Pada tahun 1626, pandangannya jatuh pada Hafiz Ahmed Pasha, sang wazir agung yang telah 2 kali menjanda, berpengalaman, cerdas, dengan koneksi yang sempurna. Rencana awalnya adalah menikahkan putri kedua, Fatma, dengannya. Namun Ahmed Pasha, seorang yang pandai menilai keuntungan, mengambil langkah tak terduga. Ia bersiras menikahi yang tertua, dengan Aisyah. 10 Maret 1627, perjanjian itu disahkan. Aisyah Sultan menikah lagi. Tampaknya ini puncak karier sang wazir. Keluarga sang ibu suri berpihak padanya. Namun dalam politik Utsmaniyah, puncak adalah tempat yang paling licin. Tak lama setelah menikahi saudari sang sultan, Hafiz Ahmed Pasha justru kehilangan posisi sebagai wazir agung. Secara formal, pemberhentian. Secara nyata, ujian ketahanan. Kehidupan rumah tangga pasangan ini di tahun-tahun itu adalah pelabuhan tenang di tengah lautan yang mengamuk. Mereka tinggal di Istanbul,
dan sekitar tahun 1626 putra mereka lahir, Mustafa. Tapi idilis pribadi ini tidak berlangsung lama. Bocah itu meninggal pada tahun 1628. Upaya pertama dan terakhir Aisyah untuk melampaui perannya sebagai saudari dan putri untuk sekadar menjadi seorang ibu berakhir dengan kegagalan. Takdirnya adalah kekaisaran, bukan kamar anak. Pada tahun 1631, roda kekerasan yang diputar oleh Sultan Murad keempat mengambil putaran baru. Wazir Agung Topal Recep Pasha, suami dari adik Aisyah, Jeferhan, dihukum mati. Tahta wazir kembali kosong. Dan ke posisi itu kembali Hafiz Ahmed Pasha yang telah teruji. Tampaknya sebuah kemenangan. Ia kembali menjadi orang kedua di negara. Istrinya adalah orang kepercayaan Valide Sultan. Namun kenaikan ini ternyata menjadi malapetaka. Februari 1632, Istanbul dalam kobaran api. Janisari, sang tuan kota yang abadi, memberontak, menuntut kepala sultan dan orang-orang di sekitarnya. Murad keempat, yang bukan lagi anak-anak, melainkan pemuda yang ganas, melemparkan menantunya, Ahmed Pasha, untuk menumpas pemberontakan. Ini bukan sekadar perintah, ini adalah ujian loyalitas dan pengiriman ke garis depan dalam perang politik. 10 Februari 1632, Wazir Agung Hafiz Ahmed Pasha pergi bernegosiasi dengan para pemberontak. Ia tidak kembali. Ia dicabik-cabik oleh gerombolan Janisari yang mengamuk tepat di depan tembok istana. Kepalanya di ujung tombak adalah sinyal mengerikan bagi sang sultan tentang siapa yang saat ini menjadi tuan di sini. Untuk Aisyah, ini bukan sekedar nasib yang dialami lagi. Ini adalah tragedi yang dipentaskan di depan matanya. Suami yang mungkin dihubungkan dengan tahun-tahun langka ketenangan relatif terbunuh dengan kekejaman khusus. Pernikahan ketiga, keempat, kelima, kita kehilangan hitungan. Murtaza Pasha, mungkin Jafer Pasha atau Ibshir Mustafa Pasha. Setiap pernikahan adalah jaringan koneksi baru, pemilikan tanah baru, pengaruh yang mengalir ke arah Qasem. Aisyah bukanlah pion pasif. Pernikahan beruntun ini bukanlah tragedi tentang seorang wanita yang sial dalam cinta. Ini adalah karier, profesi pengantin dinasti dengan paket sosial yang luar biasa dan, sayangnya, resiko profesional yang tinggi. Pada tahun 1630-an, ketika Qasem sebagai wali penguasa untuk Murad keempat pada dasarnya memerintah kekaisaran, Aisyah adalah tangan kanannya di harem. Dia menyampaikan perintah, meredam amarah sang sultan, memimpin negosiasi halus dengan para istri wazir. Filantropinya mendanai dapur umum untuk orang miskin, membangun air mancur, bukan sekedar kesalehan. Itu adalah alat keluarga, menciptakan citra penguasa yang penuh belas kasih dan takut akan Tuhan di mata masyarakat jalanan Istanbul. Kematian Murad dan naik tahtanya saudara laki-lakinya yang lain, Ibrahim I si gila, membuka era baru kekacauan. Dan di sini, Aisyah menjadi penstabil yang sangat penting. Suaminya adalah salah satu dari mereka yang mencoba menahan roda kereta negara pada porosnya, sementara sang sultan tenggelam dalam kegilaan. Dia adalah saluran yang melaluinya Qasem mencoba menjangkau dan mengendalikan putranya. Puncak dan kemunduran kebayang-bayang datang pada tahun 1648-1653. Penurunan tahta dan pembunuhan Ibrahim. Kemudian, duel mematikan dua valide sultan, ibunya Qasem dan rival muda Turhan, ibu Mehmet IV yang masih kecil. Dalam perang ini, Aisyah tentu saja berada di pihak ibunya. Kekalahan dan pembunuhan kejam Qasem pada tahun 1651 baginya bukan hanya tragedi pribadi, tetapi juga keruntuhan seluruh sistem politik yang dia bantu bangun. Sultan Turhan menang. Namun inilah yang patut diperhatikan. Aisyah Sultan, kakak perempuan dari sultan-sultan yang digulingkan dan dibunuh, putri dari Valide yang dihukum mati, selamat. Dia tidak disingkirkan. Dia terlalu kaya, terlalu tertanam dalam struktur istana, terlalu berguna sebagai simbol legitimasi. Dia melakukan hal yang mustahil,
bertahan hidup dari ibunya sendiri, dan secara diam-diam menarik diri dari politik besar, sambil mempertahankan kekayaan dan statusnya. Dia meninggal pada usia yang terhormat menurut ukuran zaman itu, tahun 1656. Bertahan hidup melebihi para sultan saudara laki-lakinya, melebihi ibu yang legendaris, melalui beberapa pergantian era. Dia dimakamkan di makam ayahnya, Sultan Ahmed pertama, di Masjid Sultan Ahmed. Ini adalah sentuhan terakhir yang menegaskan, dia tidak hilang dalam ketidakjelasan. Warisannya bukan dalam kampanye militer atau keputusan resmi. Warisannya ada pada batu, pada air mancur Aisyah Sultan, tempat minum burung, pemandian umum, dan sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Istanbul. Itu adalah kekuasaan yang tenang namun abadi dari amal. Sejarawan menyebutnya sultanah yang berkarakter kuat. Itu adalah rumusan yang agak kering untuk seorang wanita yang melewati 5 atau bahkan 6 pernikahan politik, bertahan dari eksekusi suami, penggulingan saudara laki-laki, pembunuhan ibu, dan tetap bertahan. Hidupnya adalah ilustrasi persempurna dari nasib saudara laki-lakinya. Mereka adalah figur publik, ditakdirkan untuk mati demi tahta. Dia adalah pemain di balik layar, ditakdirkan untuk berkuasa melalui pengaruh. Senjatanya adalah kesabaran, perisainya adalah gelar. Kemenangannya, kehidupan panjang di pusat badai, di mana dia tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun monumennya sendiri yang tak digoyahkan. Fatmah Sultan, tulang panggung dinasti yang kuat. Dia lahir bukan sekedar sebagai seorang putri. Saat Qasem Sultan sudah memegang kendali penuh atas harem dan putra-putranya adalah cadangan hidup bagi takhta, kelahiran Fatmah menyempurnakan teka-teki strategis sang ibu. Sejak kecil, gadis itu menghirup aroma kekuasaan, pekat, getir, dengan nada pahit ketakutan. Dunianya terbatas pada tembok Topkapi, namun tembok itu transparan bagi kehendak sang ibu. Pelajaran Al-Quran berganti dengan pelajaran melek politik. Vizir yang ini pendukung kita, yang itu netral, dan yang di sana memandang ke arah Mahfiruze, berarti musuh. Menyulam dengan sutra, ia belajar merajut intrik. Memainkan aut, ia memahami melodi diplomasi. Ia dipersiapkan untuk satu misi, menjadi jembatan hidup antara kehendak Qasem dan loyalitas elit kekaisaran. Fatmah Sultan memasuki permainan politik hampir segera setelah ia meninggalkan masa kanak-kanak. Pernikahan pertamanya yang tercatat dengan Kaptani Deria Hasan Pasha pada tahun 1624 lebih merupakan percobaan, pengintaian medan. Persatuan itu menghilang secepat kemunculannya, sebuah pernikahan teknis khas untuk memperkuat hubungan dengan Angkatan Laut. Hanya 2 tahun kemudian, Qasem merencanakan langkah yang lebih besar, mengikat Grand Vizir Hafiz Ahmed Pasha kepada keluarga. Namun di sini, kegagalan pertama yang sangat berarti terjadi. Sang Vizir memilih kakak perempuannya, Aisyah. Bagi sang sultanah yang ambisius, ini seharusnya menjadi pelajaran awal yang keras. Di pasar pengantin ini, kau selalu bersaing bahkan dengan yang terdekat. Tanpa kehilangan momentum, Qasem memainkan kartu lain, Beylerbey Mesir, Kara Mustafa Pasha. Mesir adalah lumbung kekaisaran, sumber pendapatan yang sangat besar. Pernikahan tahun 1626 tampak seperti investasi yang brilian. Namun, di Kesultanan Utsmaniyah era Murad keempat, jabatan tinggi adalah pertanda statistik eksekusi. Pada 25 Desember 1628, investasi itu kehilangan nilainya. Kepala Mustafa Pasha jatuh atas perintah Sultan. Fatmah kembali menjadi janda, namun boleh diduga kasnya bertambah dengan mahar yang melimpah. Suami berikutnya, Kaptanu Darya Janbulat Zadah Mustafa Pasha, bertahan lebih lama, seluruhnya 5 tahun. Eksekusinya pada 2 Juli 1636 tampaknya menandai titik akhir yang tebal pada satu periode hidup Fatmah. Ia mundur selama seperempat abad, 1636 hingga 1660. Tahun-tahun gencatan senjata yang terpaksa, bukan jeda romantis, melainkan strategis. Saudara-saudara sultannya satu persatu menjadi gila atau dihukum mati.
Ibunya menyeimbangkan diri di atas mata pisau yatagan. Menjadi sorotan menjadi sangat berbahaya. Bahkan di bawah bayang-bayangnya, badai dinasti masih mengejarnya. Kisah pernikahan adik lelakinya, Sultan Ibrahim, dengan selir Humasyah adalah sebuah vaudeville berdarah murni. Fatma, bersama saudari-saudari dan keponakannya, berani menyatakan protes. Balasan sang sultan adalah hina dan cabul, penyitaan harta benda mereka untuk diserahkan kepada sang favorit, dan pemotongan tunjangan hingga lebih rendah dari selir biasa. Ini bukan sekadar amarah, ini adalah ritual penghinaan, sebuah demonstrasi. Darahmu tak ada artinya di depan kemauanku. Untuk pertama kalinya, Fatma merasakan bahwa status sebagai sultanah hanyalah perisai kertas di hadapan kegilaan yang duduk di atas tahta. Kemudian bencana utama terjadi. Malam tanggal 2 September 1651, dunianya, sandarannya, dewa pelindungnya, Qasem Sultan, dicekik hingga tewas di kamar pribadinya sendiri. Fatma bukan sekadar yatim, dia menjadi artefak tak berguna dari rezim yang telah digulingkan. Rasa syok dan amarahnya diarahkan kepada Turhan Sultan, penguasa baru harem. Ironi yang pahit adalah fakta bahwa Turhan dibesarkan oleh saudarinya sendiri, Atike. Pengkhianatan datang dari lingkaran terdekat. Dan kemudian, ketika kariernya sebagai mempelai dinasti tampaknya telah berakhir, takdir menghadiahkan episode paling absurd, sinis, dan cemerlang dalam hidupnya. Pernikahan dengan Melek Ahmad Pasha tahun 1662. Usianya mendekati 60, dia lebih dari 70. Dia adalah mantan wazir agung, duda dari keponakannya sendiri. Pernikahan ini bukan rencana Qasem, ini dirancang di Istana Baru, dan itu bukanlah sebuah anugerah honorer, melainkan hukuman yang rumit bagi sang pasha sendiri. Wazir Agung Kopruli Mehmet Pasha, pendukung setia Turhan, dengan sarkastik berkomentar bahwa dia telah memaksa Ahmad Pasha memberi makan seekor gajah. Fatma, dengan nafsu dan statusnya, disamakan dengan binatang rakus yang mahal perawatannya. Namun disinilah si rubah tua menunjukkan taringnya. Pada malam pengantin, dia menyodorkan bukan cinta, namun kontrak finansial dengan tuntutan yang luar biasa besarnya kepada suami barunya. Ketika sang suami menolak, dia dengan dingin mengancam akan segera menceraikannya dengan mengambil kembali mahar yang nilainya setara dengan pajak setahun seluruh Mesir. Ini bukan lagi perselisihan rumah tangga, ini adalah perundingan dua negara. Wazir Agung sendiri harus turun tangan untuk meredakan skandal itu. Pernikahan itu hanya bertahan beberapa bulan. Sang pasha meninggal pada September 1662. Dan inilah aksi finalnya. Melawan hukum, Fatma terlibat konflik sengit dengan Kopruli yang sangat berkuasa dan merebut seluruh harta mendiang suaminya. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah kemenangan kehendak. Sebuah tamparan terakhir yang menghancurkan bagi seluruh sistem yang mengira bisa menjadikannya bahan olok-olok. Pernikahan-pernikahannya berikutnya dengan Kanbur Mustafa Pasha dan Kozbekci Yusuf Pasha sudah tampak seperti formalitas belaka, sebuah ritual yang menegaskan statusnya yang tak tergoyahkan. Dia tidak menikah. Dia menguasai harta benda demi harta benda, mengumpulkan kekayaan layaknya karang yang tumbuh dari kerangka polip. Dia meninggal pada tahun 1670, bukan dalam pengasingan, bukan dalam ketidaknyamanan, namun di rumahnya sendiri di Istanbul dan dimakamkan dengan penghormatan tertinggi. Di Turbe, makam ayahnya, Sultan Ahmad I. Hidupnya adalah jalan panjang yang diaspal dengan nisan para suami. Setiap lempengan batu di jalan itu menjadikannya lebih tinggi, lebih kaya, dan tak terlukai. Dari sekedar alat politik, dia berubah menjadi kekuatan mandiri yang bertahan lebih lama dari para penciptanya, para pengawasnya, dan para pengoloknya. Dia tidak sekedar melewati sistem, dia memaksa sistem bekerja untuk dirinya hingga napas terakhirnya. Geferhan Sultan, aset dalam bingkai kemewahan. Tahun 1608, harem Topkapi, lahirlah seorang putri yang namanya berarti permata dunia, Geferhan. Namun dalam alkimia politik Kesultanan Utsmaniyah, anak-anak seorang sultan jarang sekadar menjadi permata. Mereka adalah alat tukar dengan nilai tertinggi, instrumen diplomasi, roda penggerak kekuasaan.
Biografinya terbaca seperti kronik aliansi strategis, di mana urusan pribadi hanyalah fasad elegan untuk urusan negara. Usianya 4 tahun. 4. Di usia ini, Geverhan Sultan sudah dinikahkan. 13 Juni 1612, dia dinikahkan dengan Oghuz Mehmet Pasha, sang wazir agung yang perkasa. Pada hakikatnya, ini adalah penandatanganan perjanjian damai yang disigil dengan tubuh seorang anak. Putri muda itu menjadi jembatan hidup antara dinasti dan elit birokrasi. Suaminya, Oghuz, sang banteng. Julukan ini tidak hanya bicara tentang kekuatan fisik, tetapi juga perannya, kuda penarik beban kekaisaran yang kesetiaannya kini dijamin oleh ikatan pernikahan. Namun dalam permainan ini, bahkan seorang wazir agung sekalipun hanyalah bidak sementara. Pada 1620, sang pasha wafat. Babak pertama ditutup. Geverhan menjadi seorang janda berusia 12 tahun. Babak kedua dimulai dengan cepat. Hanya 3 tahun kemudian, pada 1623, Kosem sekali lagi menggunakan putrinya. Kali ini untuk memperkuat angkatan laut. Calon suami baru, Topal Recep Pasha, si pincang, laksamana armada Utsmaniyah. Pernikahan ini bertepatan dengan momen kunci. Kosem baru saja merebut kembali kekuasaannya, menjadi valide sultan untuk putranya, Murad IV. Perlu mendapatkan dukungan armada, selenggarakan pernikahan. Ini adalah kalkulasi dingin yang dibungkus dengan sutra dan emas. Namun di sini, terjadi sebuah belokan tak terduga dalam alur cerita. Dari persatuan politik ini, lahir bukan sekadar unit politik berikutnya. Pada Agustus 1630, Geverhan melahirkan seorang putri, Safiye. Satu-satunya anak Geverhan yang tercatat dalam dokumen, seberkas sinar kecil dari sesuatu yang nyata di tengah skema pernikahan yang sinis. Tetapi Istana Utsmaniyah tidak mengenal akhir yang bahagia. 2 tahun kemudian, Topal Recep melesat lebih tinggi, menjadi wazir agung, lalu terjatuh, dengan cepat dan mematikan. 18 Mei 1632, dia dieksekusi atas perintah Sultan Murad IV, saudara kandungnya sendiri. Alasannya, pengaruh, kekuatan yang tumbuh, mungkin juga intrik. Geverhan kembali menjadi janda, kini dengan seorang putri kecil di gendongannya. Usianya 24, di pundaknya terbeban 2 pernikahan politik dan sebuah tragedi pribadi. Percobaan ketiga, tahun 1643, usianya 35. Menurut ukuran abad ke-17, usia yang matang. Suami ketiga, Siyavush Pasha, lagi-lagi seorang wazir agung. Ini bukan lagi pernikahan gemilang untuk putri muda, melainkan persekutuan para pemain berpengalaman. Mungkin bukan hanya keinginan Kosem, tapi juga pilihan atau persetujuannya sendiri. Siyavush Pasha tinggal bersamanya paling lama, 13 tahun. Hingga kematiannya pada tahun 1656. Dan disinilah historiografi menghadirkan percabangan layaknya kisah detektif. Pengelana terkenal Evliya Çelebi melemparkan sebuah fakta ke dalam air bagai batu yang menciptakan lingkaran gelombang. Ia mengklaim bahwa istri Siyavush Pasha bukanlah Geverhan, melainkan putrinya dari Recep, Halimeh Sultan. Bayangkan ini, jika Çelebi dipercaya, maka gambarnya berubah drastis. Alih-alih 3 pernikahan Geverhan sendiri, kita melihat 2 pernikahannya, lalu pernikahan strategis putrinya yang mungkin ia atur hidupnya sebagaimana dulu Kosem mengaturnya. Versi ini mengubah Geverhan menjadi bidak abadi, menjadi figur yang mulai membuat langkahnya sendiri. Seorang ibu yang melanjutkan siklus persekutuan dinasti. Mana yang benar? Tidak ada jawaban pasti. Sejarah para sultana sering ditulis melalui kacamata rumor dan gosip istana. Kedua versi mungkin, keduanya melukiskan potret seorang wanita yang kehidupan pribadinya tak terpisahkan dari mesin negara. Setelah tahun 1656, Geverhan mundur dari pasar pernikahan. Usianya hampir 50. Dia hidup lebih lama dari 3 suami yang berkuasa, ibu penguasa, saudara-saudara sultan. Dia menyaksikan bagaimana kekaisaran menghukum dan mengangkat. Pada tahun 1660, hanya beberapa tahun setelah kematian ibunya Kosem, dia meninggal. Tempat peristirahatan terakhirnya bukan di samping para suami, melainkan di turbe ayahnya, Sultan Ahmed I, di Masjid Biru.
Akhir perjalanannya adalah kembali ke awal, kepada satu-satunya lelaki dalam hidupnya, yang kedudukannya bukanlah objek transaksi politik, hanya seorang ayah, meskipun dia seorang sultan. Hanzade Sultan, pelabuhan tenang di samudra badai istana. Jika harem adalah sebuah serial drama, maka Hanzade Sultan bisa disebut sebagai karakter yang menghindari tragedi-tragedi utama. Bukan bintang intrik, bukan pula korban konspirasi, melainkan contoh yang langkah di balik tembok istana akan ketenangan yang relatif. Hidupnya bukanlah kisah tentang kenaikan dan kejatuhan, melainkan tentang keseimbangan yang hati-hati, hampir-hampir terampil. Dia lahir pada tahun 1609 di puncak pemerintahan ayahnya, Ahmed Pertama. Pertanyaan tentang siapa ibunya sudah menjadi teka-teki pertama. Beberapa sumber dengan yakin menyebutkan Qasem yang masih muda, lainnya istri pertama sang sultan, Mahfirus. Dualitas ini seolah mengatur nada untuk seluruh biografinya. Hanzade seringkali tetap berada dalam bayang-bayang, sosoknya tanpa kepastian yang mencolok. Namun, pernikahan pertamanya pada tahun 1623 membuat kita melihatnya lebih cermat. Pilihannya bukanlah seorang pasha yang berkuasa, melainkan hanya Bayram Pasha. Lonjakan kariernya menunggu di kemudian hari. Ini tidak biasa dan banyak mengatakan, baik tentang pilihan pribadinya maupun tentang perhitungan yang halus. Mungkin Qasem, jika memang benar ibunya, saat itu sudah lebih memilih untuk putrinya bukan persekutuan yang menyilaukan namun berbahaya di dekat tahta, melainkan opsi yang lebih stabil. Dan dia tidak salah. Pernikahan dengan Bayram Pasha ternyata menjadi permata langka dalam biografi Sultan, sebuah pernikahan yang bahagia. Bukan transaksi politik, melainkan persatuan yang berlangsung 15 tahun, hingga kematiannya pada tahun 1638. 5 tahun menjanda dengan tenang, lalu pernikahan kedua dengan Nakash Mustafa Pasha, yang hanya bertahan hidup 3 tahun lebih lama darinya. 2 suami, keduanya meninggal karena sebab alami. Kedua kali hubungannya, panjang dan sepertinya damai. Dalam konteks era di mana suami sering tewas dalam penggilingan politik, ini hampir mustahil. Namun, bahkan kehidupannya yang hati-hati tersentuh oleh kegilaan yang berasal dari puncak kekuasaan. Adik laki-lakinya, Sultan Ibrahim I, yang keanehannya sudah lama bukan lagi sekedar kekasan, pada tahun 1647 melakukan pengkhianatan keluarga yang keterlaluan. Terpesona oleh istri barunya, Humasyah Sultan, dia menyita harta benda 3 saudara perempuannya, Hanzade, Aisyah, dan Fatma, dan menghadiahkannya kepada sang favorit. Ini bukan sekedar kapris. Ini adalah tikaman dari belakang, penghinaan publik, dan kehancuran finansial yang dijatuhkan oleh saudara kandungnya sendiri. Bayangkan sejenak momen ini. Putri Ahmed I, saudari sultan yang berkuasa, kehilangan kekayaannya karena dorongan nafsu baru sang sultan. Ini berbicara lebih jelas daripada kronik manapun tentang tingkat kerusakan yang merajalela di istana. Tapi Hanzade bertahan menghadapi ini pun. Ia tidak terlibat dalam konspirasi, tidak berusaha membalas dendam. Ia menunggu sampai kakaknya Ibrahim diturunkan dari tahta dan dibunuh. Menunggu hingga keponakannya Mehmed IV naik tahta, dan barulah kemudian pada September 1650 kisahnya berakhir dengan sunyi. Ia meninggal di rumahnya di Istanbul setelah melewati era pembunuhan antar saudara, pemerintahan kakaknya yang gila, dan kejatuhan ibunya, Qasem, yang terbunuh 3 tahun sebelumnya. Ia tidak dimakamkan di penjara biara terpencil, melainkan dengan penuh hormat di turbe atau makam Sultan Ibrahim I dekat Hagia Sophia. Ironi akdir, peristirahatan terakhir bagi perempuan yang ia rampasi hartanya justru adalah makamnya sendiri. Lalu, siapakah sebenarnya Hanzade? Seorang pahlawan? Bukan. Korban? Tidak sepenuhnya. Takdirnya adalah sebuah masterclass dalam seni bertahan hidup secara tersembunyi. Di dunia di mana saudari-saudarinya terbakar dalam ambisi dan intrik, ia berhasil tetap berada di bayang-bayang, membangun pelabuhan pribadi yang tenang dan selamat. Hidupnya mungkin bukan sebuah legenda, tetapi menjadi kesaksian
Terkadang di dalam Istana Utsmaniyah, kemenangan terbesar bukanlah kekuasaan, melainkan kesempatan untuk mati di tempat tidur sendiri dengan wafatnya sendiri, meninggalkan bukan skandal, melainkan hanya tanggal-tanggal pada batu nisan yang sederhana. Dalam biografinya tidak ada klimaks berdarah, tetapi justru ada penyelesaian yang langka untuk era itu, penyelesaian yang manusiawi. Syehzade Sulaiman. Ia lahir di jantung kekuasaan Utsmaniyah, di dalam kamar emas Topkapi, ketika ibunya, Kosen, bukan lagi sekadar seorang favorit, melainkan arsitek kekuasaan yang sesungguhnya. Tahun-tahun sekitar 1610-1611. Dunianya sejak hari pertama dibatasi oleh dinding marmer, namun dipenuhi bisikan intrik yang senyap. Apakah ia putra kandung Kosem? Para sejarawan kemudian akan berspekulasi, mempelajari catatan-catatan yang kabur, namun para kronikus Utsmaniyah tanpa ragu mencatatnya sebagai salah satu anaknya. Bagi mereka, ia adalah proyek, tanggung jawab, dan potensi sang ibu dalam permainan besar. Dalam sistem ini, keibuan diukur bukan hanya oleh ikatan darah, tetapi juga oleh kekuatan patronase politik. Masa kecilnya adalah sangkar emas yang klasik. Hanya saja, sangkar ini masih segar, sebuah inovasi ayahnya, Sultan Ahmed Awal, yang menghapuskan praktik pembunuhan antar saudara yang dilegalisasi. Ironisnya, sangkar ini ternyata hampir lebih menakutkan daripada pedang. Alih-alih kematian yang cepat, yang ada adalah penantian seumur hidup. Sulaiman mempelajari Al-Quran, mendalami seluk-beluk puisi Persia, memahami taktik militer. Ia dapat mengutip Rumi dan menggambar peta bintang, sezaman mencatat kecenderungannya pada astronomi. Namun seluruh erudisi itu hanyalah lapisan gula pada jatah tahanan. Penjaga sebenarnya bukanlah para guru, melainkan para kasim hitam yang setia terutama pada ibunya dan keseimbangan kekuasaan yang berlaku. Kematian Ahmed pada tahun 1617 bagi anak lelaki berusia 11 tahun itu bukanlah tragedi pribadi, melainkan pergantian dekorasi dalam lakon penjara. Tahta memulai maraton Gilana, paman yang sakit jiwa, Mustafa pertama, kemudian saudara tiri yang muda dan ambisius, Osman kedua. Kosem di tahun-tahun ini bagaikan pecatur yang bermain dalam kegelapan pekat, mundur kebayang-bayang, bermanuver, menyuap, melakukan segalanya agar putra-putranya, Mehmet, Murad, Kasim, Ibrahim dan Sulaiman tetap menjadi bidak hidup di papan, bukan pion yang disingkirkan. Masa remajanya adalah derap sepatu pasukan Janisari di atas batu istana. Tahun 1622, Osman II dicekik di penjara gelap Yedikule. Kekuasaan tersengal-sengal dan tersandung kembali ke Mustafa yang lemah akal, lalu jatuh ke tangan adiknya, Murad IV. Murad berusia 11 tahun. Kosem menjadi wali. Dan sementara sang ibu berusaha mencegah kerajaan dari kehancuran, Syehzade Sulaiman, kini seorang pemuda sekitar 12 atau 13 tahun, menyaksikan kekacauan itu dari jendela sempit sangkarnya. Ia tumbuh dewasa dalam bayangan. Bukan bayangan ayahnya, melainkan bayangan sang kakak, Murad, yang masa kecilnya diracuni ketakutan akan kudeta dan wataknya ditempa dalam baja paranoia. Murad tumbuh dewasa. Pada tahun 1632, ia melepaskan diri dari perwalian ibunya dan muncul ke panggung kekuasaan dengan tekad baja seorang tiran yang percaya hanya kekejaman yang dapat menyelamatkan negara. Pandangannya tak terelakkan tertuju pada para saudaranya di dalam sangkar. Mereka adalah simbol berjalan dari sebuah alternatif, tiket lotre hidup bagi setiap pasya yang tidak puas atau pemberontakan Yenicheri yang memberontak. Syehzade Sulaiman, yang kala itu sudah menjadi pemuda berusia awal 20-an, menjadi target pertama.
Alasan resmi dengan cepat ditemukan, desas-desus tentang hubungan rahasia dengan perwira Yenicheri dan ulama yang tidak puas. Tuduhan konspirasi. Dalam sistem di mana satu kecurigaan disamakan dengan kesalahan terbukti, ini lebih dari cukup. Peristiwa puncaknya terjadi pada tahun 1635, sebuah drama tanpa penonton. Di kamar pangeran, di tempat yang sama di mana ia pernah mempelajari bintang-bintang dan menulis puisi, Algojo muncul. Prosedurnya telah terpola hingga otomatis. Tali sutra, perlawanan sunyi, keheningan. Legenda yang sampai kepada kita melalui berabad-abad melukiskan adegan perdebatan terakhir Kheosem dengan Murad. Sang ibu bersujud memohon belas kasihan untuk putranya. Sang putra, Sultan, dingin dan tak kenal ampun, melemparkan kalimat yang menjadi vonis bagi seluruh sistem. Lebih baik satu tiran di atas tahta daripada banyak penuntut di dalam sangkar. Ini bukan sekadar tindakan pembunuhan saudara. Ini adalah sebuah manifesto. Murad membersihkan lapangan politik, dan Sulaiman menjadi korban pembersihan topal ini. Jasadnya dikuburkan tanpa kemegahan di makam teduh ayahnya, di sebelah saudaranya Mehmet. Bagi Kheosem, ini adalah harga kekuasaan yang mengerikan, namun sudah biasa. Dari putra-putranya yang Syehzade, dua, Murad dan kelak Ibrahim, akan naik tahta. Namun keduanya akan membawa lebih banyak kesedihan daripada kemuliaan baginya. Sulaiman tetap menjadi hantu alternatif yang hilang dalam sejarah. Yang tersisa darinya adalah citra romantis, pemuda tampan dengan bakat puitis, bukan penguasa, bukan prajurit, melainkan penyair. Korban bukan semata-mata kekejaman saudara, melainkan logika tanpa kompromi dari kelangsungan hidup kekaisaran, di mana kepekaan adalah cacat yang mematikan. Renung anonimnya di Turbe Sultan, sebuah monumen bisu bagi semua orang yang digiling sistem menjadi debu, demi memastikan kesinambungan dinasti. Dia bisa menjadi Ahmed kedua, lembut, saleh, seorang pembangun. Namun sejarah, khususnya sejarah Utsmaniyah, jarang menghargai pilihan seperti itu. Sejarah membutuhkan Algojo, bukan penyair. Tinju besi yang ditempa dalam sangkar emas. Kisahnya tidak dimulai dari tahta, melainkan dari harem. Tahun 1612, Topkapi, epicentrum kekuasaan dan intrik. Kosem, Haseki kesayangan Sultan Ahmed, melahirkan putra ketiga. Murad kecil sejak hari pertama menjadi simbol hidup ambisi ibunya, investasi utamanya untuk masa depan. Ia dikelilingi bukan sekadar pengasuh, melainkan guru-guru terbaik, ulama, veteran dewan. Ia menghafal ayat Al-Quran dan taktik pertempuran, kaligrafi, dan seni membaca wajah para pejabat istana. Ia dipersiapkan untuk memerintah, namun kekaisaran itu sendiri seolah telah lupa apa itu ketertiban. Kematian ayahnya pada tahun 1617 mengguncangkan dunia rapuh itu. Murad baru berusia 5 tahun. Tahta mulai berpindah-pindah tangan dalam demam. Paman gila, Mustafa pertama, lalu saudara tirinya, Osman kedua. Di luar tembok istana, pemberontakan Janisari mengamuk, pedang kudeta bersiul. Sang bocah tumbuh dalam atmosfer ketakutan permanen, di mana Sultan hari ini bisa jadi mayat di sumur buta besoknya. Kesan masa kecil ini menjadi bahan bakar bagi tirani masa depannya. Pada tahun 1623, keberuntungan akhirnya membuat pilihannya. Setelah pembunuhan brutal Osman kedua, para Janisari, ketakutan oleh kekacauan mereka sendiri, mencari figur yang sah. Pandangan mereka tertuju pada Murad yang berusia 11 tahun. Ia naik tahta, tetapi itu hanyalah formalitas semata. Kekuasaan nyata kini ada di tangan ibunya, Kosem, yang memperoleh gelar Valide Sultan dan wali penguasa. Dimulailah era pemerintahan terselubungnya. Murad menjadi pengamat diam dalam sidang dewan.
Ia menyaksikan bagaimana kelembutan dan diplomasi ibunya berbenturan dengan keserakahan para pasha, korupsi para wazir, dan kas negara yang kosong. Kekaisaran retak di segala sisi. Perang dengan Persia, pemberontakan berdarah di Anatolia. Istanbul berubah menjadi kota karnaval kejahatan. Arak diminum terbuka, tembakau terlarang diisap, barang selundupan diperdagangkan. Semua ini terjadi di depan mata remaja itu, yang persepsinya tentang kekuasaan mengkristal menjadi formula sederhana. Kekuatan adalah satu-satunya argumen yang mereka pahami. Kedewasaannya adalah proses mendidih perlahan. Di usia 20 tahun, cangkir kesabarannya meluap. Pada tahun 1632, ia melakukan gerakan tiba-tiba dan keras. Masa perwalian ibunya dinyatakan berakhir. Murad keempat mengambil kendali pemerintahan ke tangannya sendiri. Dan ia memulainya bukan dengan reformasi, melainkan dengan pembersihan. Dia memperkenalkan mode teror. Sultan menukar jubah kebesaran bersulam dengan pakaian sederhana seorang Yeniçeri dan dengan kapak di tangan menyusuri jalanan Istanbul di malam hari. Siapa yang tertangkap merokok atau minum dihukum mati di tempat. Siapa yang tertangkap berbicara dengan orang asing dicurigai melakukan konspirasi. Paranoia menjadi sistem pemerintahan. Korban pertama adalah mereka yang paling dekat. Hukum Fatih yang mengizinkan pembunuhan saudara untuk ketertiban menemukan pelaku yang taat dalam dirinya. Pada tahun 1632, atas perintahnya, kakak laki-lakinya, Syehzade Sulaiman, dibunuh. Qasem mengeri, dia memohon, dia membujuk, itu darah dagingmu sendiri. Tetapi bagi Murad, darah lebih lemah daripada kekuasaan. Pada tahun 1638, giliran saudaranya yang lain, Qasim, tiba. Air mata sang ibu tidak lagi memiliki arti. Ikatan di antara mereka telah terputus selamanya. Murad tetap sendirian menghadapi kekaisaran yang ingin dia selamatkan dengan besi dan darah. Dan paradoksnya, itu berhasil. Kekejamannya bukanlah hal yang tak berarti. Itu adalah alat. Dia memenggal kepala pasya-pasya yang korup, menggantung pemberontak, mereorganisasi pasukan. Kampanye militernya, terutama penaklukan kembali Baghdad yang gemilang dari Persia pada tahun 1638, mengembalikan prestise militer kekaisaran yang telah hilang. Dia melarang tembakau, kopi, alkohol, bukan karena sok suci, tetapi untuk memutus benang-benang konspirasi yang ditenun di kedai kopi. Dia menata kembali papan catur dengan keteraturan mutlak, di mana semua bidak sudah lama hidup menurut aturan mereka sendiri. Tetapi harga keteraturan itu adalah jiwanya sendiri. Para pencatat sejarah menggambarkan dengan ngeri gunungan mayat. Dia menjadi apa yang paling dia takuti, penguasa mutlak dalam lingkaran yang benar-benar kosong. Bahkan kemenangan terasa pahit, bahkan gelar Yang Agung atas pemulihan kekuatan militer bergema di kamar-kamar kosong ibunya yang tidak lagi mengenalinya. Senjakalanya datang cepat dan ironis. Larangan ketat terhadap alkohol, dia sendiri, menurut beberapa sumber, meninggal karena sirosis atau encok yang dipicu oleh kebiasaan minum bertahun-tahun. 27 tahun, itulah hasilnya. Di ranjang kematiannya pada tahun 1640, dia memberikan perintah terakhir yang mengembalikan segala sesuatu ke titik awal. Satu-satunya saudara laki-laki yang tersisa, Ibrahim, harus dieksekusi. Namun perintahnya itu tidak sempat dilaksanakan. Lingkaran penuh. Murad IV, tiran yang mematahkan punggung anarki, pergi mengembalikan kekuasaan kepada orang yang memulainya, ibunya. Dia meninggalkan perbatasan yang diperkuat, masjid-masjid yang dibangun kembali, dan kengerian yang membeku dalam ingatan para sezamannya. Syehzade Qasim. Dia lahir dalam naungan ayah yang agung, Sultan Ahmed I, dan ibu yang sangat berkuasa, Qasem, tahun 1614. Seharusnya, seorang pangeran Dara memiliki masa depan yang gemilang, namun realita Utsmaniyah berbeda. Ia bagai perangkap yang mekanismenya terkunci segera setelah kematian sultan yang berkuasa. Setelah wafatnya Ahmed pada tahun 1617, menurut semua aturan,
tahta seharusnya diduduki putra tertuanya dari istri lain, Osman II, sementara Qasim dan saudara-saudara kandungnya menanti nasib yang tidak menyenangkan, tali sutra. Namun sejarah membuat tikungan tak terduga yang pertama. Bukan Osman yang naik tahta, melainkan paman dari anak-anak itu, Mustafa I, yang dianggap lemah akal. Namun pendulum politik Kesultanan Utsmaniyah berayun dengan amplitudo berdarah. Mustafa digulingkan dan tahta akhirnya diduduki Osman II. Qasim sekali lagi harus menunggu, menahan nafas. Kemudian pendulum berayun dengan kekuatan yang mengerikan. Sultan muda Osman II dicabik-cabik oleh gerombolan Janisari yang memberontak. Dan sekali lagi, Mustafa yang malang dikembalikan ke tahta. Beberapa tahun ini adalah masa kekacauan yang tak terbayangkan, ketika Sultan diganti seperti sarung tangan, dan para pangeran hidup dalam penantian hukuman mati. Pada tahun 1623, bintang Qasem dan putra-putranya akhirnya terbit. Kakak laki-laki Qasim, Murad IV yang masih muda, menjadi sultan. Bagi Qasim yang berusia 20 tahun, ini seolah-olah adalah tiket keberuntungan. Dan tahun-tahun pertama pemerintahan Murad membuktikannya. Namun dalam kodeks dinasti Utsmaniyah terdapat paradoks yang tak terhindarkan. Musuh paling berbahaya seorang sultan bukan Pasha yang memberontak atau Syah Persia, melainkan saudaranya sendiri, yang keberadaannya secara otomatis menjadikannya alternatif pusat gravitasi bagi setiap oposisi. Setelah dewasa, Murad IV berubah dari penguasa muda menjadi seorang despot yang menakutkan dan paranoid. Dengan tangan besi, ia memulihkan ketertiban di kekaisaran yang mulai runtuh. Dan ketertiban dalam pemahamannya dimulai dari keluarganya sendiri. Seorang saudara, bahkan yang paling setia sekalipun, adalah perwujudan ancaman yang hidup. Terutama saudara yang cerdas, dihormati dan dewasa, seperti Qasim. Alur pasti dari tragedi ini disusun kembali oleh sejarawan sedikit demi sedikit. Mungkin ada desas-desus tentang ketidakpuasan Qasim terhadap kekejaman sang kakak. Mungkin salah seorang pejabat istana secara sekilas menyebut namanya sebagai calon pengganti. Atau mungkin Murad yang kecurigaannya hanya bertambah seiring waktu, sekadar memutuskan untuk membersihkan lapangan. Untuk alasan tertentu, nyata atau dibuat-buat, Sultan melihat ancaman dalam diri Qasim. Pada tahun 1638, menjelang ekspedisi terkenalnya ke Baghdad, Murad IV membuat keputusan yang fatal. Ia tidak bisa meninggalkan di belakangnya, di ibu kota, inti potensial dari pemberontakan. Perintah pun diberikan. Syehzade Qasim, putra dari Ahmad Agung dan saudara dari Sultan yang berkuasa, dihukum mati di Istanbul. Usianya baru 24 tahun. Ini bukan ledakan amarah, melainkan tindakan administratif yang dingin. Likuidasi strategis terhadap sebuah risiko. Dengan berangkat berperang, Murad mengamankan garis belakangnya dengan cara yang paling andal menurut pandangannya. Qasem Sultan yang pernah menyelamatkan putra-putranya tak berdaya di hadapan kehendak putra lainnya yang telah mencapai puncak kekuasaan. Qasim menemukan ketenangan abadi di turbe Sultan Murad III di Hagia Sophia, di makam yang sunyi di mana gemuruh kuali Yenicheri dan bisikan intrik istana tak lagi terdengar. Kematiannya menjadi pengingat kelam. Di Kesultanan Utsmaniyah, menjadi saudara sultan seringkali lebih berbahaya daripada menjadi musuhnya. Atike Sultan, bayangan Sang Ibu Agung. Jika harem adalah alam semesta tertutup dengan hukum gravitasinya sendiri, maka Atike Sultan berputar di orbit paling kuat. Tahun 1614, ia yang termuda, titik kelima dalam konstelasi para saudari. Masa kecilnya adalah rentetan kudeta istana yang bergulir cepat. Sultan Ahmed pertama wafat,
Tahta diduduki bergantian oleh paman, Mustafa, lalu saudara, Osman kedua, kemudian paman lagi. Atike bersama ibu dan saudari-saudarinya di istana tua, bukan di pengasingan, tetapi juga bukan di pusat kekuasaan. Mereka dalam keadaan tergantung, bagaikan muatan berharga yang sementara disimpan di gudang, menanti waktunya. Dan waktu itu tiba di tahun 1623, ketika saudaranya, Murad IV, naik tahta masih kanak-kanak. Kosem yang jadi wali. Kini setiap putri, setiap bidak, atau lebih tepatnya, setiap ratu harus ditempatkan dengan perhitungan dingin. Usianya 14, usia ketika remaja masa kini memberontak pada orang tua. Atike tidak memberontak, ia menjadi senjata. Ia dinikahkan dengan Jafar Pasha, tanpa ditanya tentang perasaan. Ini adalah persekutuan, perjanjian, konsolidasi kesetiaan. 5 tahun, dan sang Pasha meninggal. Bab pertama kehidupan dewasanya tertutup. Ia kembali ke pangkuan keluarga, bukan sebagai janda yang berduka, tetapi sebagai aset yang telah bebas. Ibunya dapat menempatkannya lagi. Suami baru, Koca Kenan Pasha, tahun 1633, berdarah Georgia, berjiwa Ottoman, kawan seperjuangan Kosem yang setia. Rumah mereka bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebuah salon strategis, tempat benang-benang pengaruh ditenun. Dan disinilah terjadi salah satu titik balik yang disukai para penulis skenario drama karena hidup telah lebih dulu menciptakannya. Kusem mendapat hadiah dari Khan Crimea, seorang selir muda, Turhan. Gadis yang namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai nama sang penggali kubur pemberinya. Namun saat itu, ia hanyalah sebuah hadiah. Dan di mana menempatkannya? Tentu saja pada putrinya, pada Atike. Maka tanpa disadari, sultanah itu menjadi pengasuh bagi kebinasaannya sendiri. Ia mengajar Turhan bahasa, adat, etiket Seraglio, menanamkan padanya ilmu yang kelak saat Turhan menjadi istri Ibrahim pertama yang tak waras dan ibu Sultan Mehmed keempat akan digunakan untuk melawan Kusem sendiri. Ironi yang kejam, sekolah Atike justru meluluskan rival terbesarnya. Kenan Pasha meninggal tahun 1652. Hampir segera, di tahun yang sama, Atike menikah lagi. Doganji Yusuf Pasha. Usianya hampir 40, usia yang terhormat bagi seorang perempuan Utsmani. Tetapi nilainya sebagai simbol, sebagai penghubung dengan warisan Kusem, masih tinggi. Dia menikah untuk ketiga kalinya. Sepertinya pernikahan ini adalah yang paling tenang, paling pribadi. Yusuf Pasha baru akan meninggal pada tahun 1670, memberikannya hampir 2 dekade ketenangan relatif. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Inilah tragedi sunyi utama dalam opera kehidupan yang ramai itu. Semua anaknya, dari ketiga suaminya, meninggal saat masih bayi. Bayangkan kontras ini. Dia adalah saudari para sultan, putri Valide Sultan, istri para wazir agung, pusat intrik politik. Dan di saat yang sama, harem yang kosong, sunyi di kamar anak. Dinasti pribadinya terputus sebelum sempat dimulai. Seluruh energinya, seluruh sumber dayanya, habis untuk mengukuhkan dinasti ibunya, saudaranya, tetapi bukan dinastinya sendiri. Dia hidup lebih lama dari ibunya, yang dibunuh dengan brutal pada tahun 1651 atas perintah Turhan yang pernah diajarnya dahulu. Hidup lebih lama dari para saudara sultannya, meninggal sekitar tahun 1674 dengan tenang. Dia tidak dimakamkan di turbe terpisah, melainkan di turbe saudaranya Sultan Ibrahim di Hagia Sophia. Atike Sultan bukanlah kegagalan atau kemenangan. Dia adalah pelaksana peran yang sempurna, peran sebagai putri Kosem. Dia adalah alat yang ideal di tangan ibunya, patuh, penghubung, diplomatis. Takdirnya adalah kisah kesetiaan yang berbalik menjadi kehampaan pribadi. Dia adalah mata rantai yang kokoh, yang tak pernah menjadi awal dari rantai baru. Bayangan ibu yang agung terlalu panjang, sehingga tak ada sesuatu yang dapat tumbuh di dalamnya. Ibrahim, korban sangkar yang melahap imperiumnya. Ia lahir pada 5 November 1615. Saat kelahirannya,
Qasem Sultan telah mencengkram harem dengan kuat sebagai favorit utama Ahmed I. Ibrahim adalah kontribusi kelima dan terakhirnya dalam permainan perebutan kekuasaan wali. Sejak kecil, ia menyaksikan dunia di luar dinding kamarnya di Topkapi runtuh dan dibangun kembali dengan darah. Kematian ayahnya pada 1617 saat Ibrahim berusia 2 tahun, eksekusi kakaknya Mehmet pada 1621, naiknya saudara lainnya Murad IV pada 1623, semua itu bukanlah sejarah baginya, melainkan pergantian latar di luar jendela sangkar emasnya. Sangkar itu, kafes, ruang terisolasi untuk para syehzade, adalah alam semestanya selama 22 tahun. Awalnya bersama saudaranya Qasim, lalu setelah Qasim dieksekusi atas perintah Murad, ia sendiri. Ia diajari Al-Quran, puisi Persia, dan ilmu militer, tetapi pelajaran utamanya adalah ketakutan yang membabi buta. Bisikan para Qasim, langkah kaki di balik pintu, setiap suara dapat berarti kematian. Para penulis kronik mencatat bahwa dari isolasi ini, Ibrahim muncul dengan pikiran yang digelapkan kutukan. Diagnosis modernnya mungkin paranoia berat, skizofrenia, atau depresi traumatis yang mendalam. Ia adalah luka berjalan yang dibalut brokat dan sorban. Ketika Murad IV meninggal akibat sirosis pada 1640, imperium tercengang. Semua pewaris sah laki-laki telah tiada. Hanya Ibrahim yang tersisa, hantu dari ruang belakang istana. Qasem yang kembali menyandang gelar Valide Sultan dan Wali dengan penuh wibawa membawa putra terakhirnya menuju kekuasaan. Ini adalah sebuah tontonan. Lelaki 24 tahun, pucat dan ketakutan, disambut salut para Janisari. Pembebasan berubah menjadi luapan kegilaan yang tertumpah langsung atas takhta. Psike Ibrahim yang hancur akibat kurungan tidak tahan dengan kebebasan. Ia tidak memerintah, ia memainkan trauma masa kecilnya dengan anggaran seluruh imperium. Ia dijuluki Deli, si gila. Ini bukan alkoholisme, ini adalah obsesi yang menguasai. Gairahnya adalah bulu, terutama bulu cerpelai. Ia memaksa para wazir mencarikan lautan bulu cerpelai, menghadiahkan jubah bulu, dan memerintahkan jubah raksasa dengan harga setara pendapatan setahun provinsi utuh. Kas dengan cepat terkuras untuk kemauannya. Ruangan bertabur permata, tempatnya bermain dengan para favorit. Pertama, Husrev Sultan, lalu Shiwekar, yang pengaruhnya menjadi tak terbatas. Qasem, dalam upayanya memegang kendali pemerintahan, mengangkat orang-orang setia seperti Hezar Pare Ahmed Pasha. Namun, putranya sudah melihat konspirasi di setiap tatapan. Para wazir agung diganti bagai sarung tangan. Banyak yang berakhir di tiang hukuman. Kebijakan luar negeri menjadi kelanjutan dari khayalannya. Kekalahan dari Venezia di Dardanella, awal yang buruk bagi Perang Kreta. Kekaisaran meluncur ke jurang kehancuran diiringi histeria sang sultan. Puncaknya adalah tirani. Untuk kesalahan sekecil apapun, ia memerintahkan para Qasim ditenggelamkan. Suatu hari, murka oleh desas-desus bahwa salah satu selirnya berhubungan dengan laki-laki asing, ia memerintahkan seluruh harem, hampir 300 perempuan, dilempar ke selat Bosforus. Bagi dirinya, realitas telah sirna. Menjelang tahun 1648, cawan kesabaran penuh. Inflasi, kelaparan, pemberontakan Janisari. Dewan Diwan dan para ulama, pendeta tinggi, mengeluarkan fatwa. Sang sultan tidak waras dan tidak mampu memerintah. Bahkan Qasem yang mati-matian berusaha mempertahankan kekuasaan melalui putranya menyadari bahwa kapal itu tenggelam. Ia terkoyak antara perasaan keibuan dan kalkulasi dingin. Di bawah tekanan menantunya yang muda dan ambisius, Turhan Sultan, ibu dari cucu yang masih kecil, Mehmet, Qasem akhirnya beralih ke pihak pemberontak. Ini adalah pilihannya, menyelamatkan dinasti dengan mengorbankan anak kandungnya sendiri.
akhirnya datang dengan cepat dan tanpa kemegahan. Pada 18 Agustus 1648, 10 hari setelah penurunannya, para Algojo memasuki ruangan tempat mantan sultan ditahan. Senjata mereka hanyalah sebuah bantal beludru biasa. Ibrahim, yang berusia 32 tahun, dicekik sampai tewas. Jenazahnya dibungkus permadeni, dibuang ke perairan Bosforus, lalu kemudian dimakamkan dengan sederhana di kompleks makam Masjid Sulaimaniyah di sebelah saudara-saudaranya. Demikianlah berakhirnya garis keturunan laki-laki Qasem di tahta Utsmaniyah. Pemerintahannya, 8 tahun kekacauan, oleh para sejarawan dianggap sebagai titik terendah era Kesultanan Wanita. Namun, Ibrahim pertama bukan sekadar tiran. Ia adalah gambaran nyata dari cacatnya sistem. Sebuah negara yang selama 20 tahun menjaga sang pewaris dalam kondisi ketakutan layaknya binatang, akhirnya mendapatkan penguasa yang ia besarkan sendiri. Monster paranoid, kejam, dan terlepas dari realitas. Kegilaannya adalah diagnosis bagi seluruh dinasti. Jadi, apa yang tersisa bagi Qasem setelah debu pertempuran berebut kekuasaan mereda? Angka dan gelar di atas kertas, dan sebuah jurang yang dalam. Secara resmi, 2 putranya pernah menduduki tahta, Murad keempat dan Ibrahim pertama. Namun, keduanya adalah 2 potret dari kutukan yang sama, kesepian di puncak. Para putri, aset strategis dengan hati yang remuk, nasib mereka tampak gemilang dari luar. Aisyah, Fatmah, Geferhan, Hanzadeh, masing-masing menjadi istri atau ibu dari para wazir agung, mata rantai penting dalam aliansi politik sang ibu. Pernikahan mereka adalah langkah-langkah di papan catur yang mengukuhkan persekutuan dan menetralisir ancaman. Namun, kehidupan pribadi mereka penuh dengan drama. Di akhir hayatnya, Qasem tidak lagi memiliki putra yang hidup. Kekuatannya terpusat pada para putri dan cucunya. Dia bertarung mati-matian untuk sang cucu, Mehmed keempat, melawan ibu anak itu, Turhan, dalam perang terakhir perempuan di harem. Dan dia kalah. Dia dibunuh atas perintah mantu perempuannya sendiri, dan mayatnya dibuang dengan hina dari gerbang istana. Nasib anak-anaknya adalah ilustrasi persempurna dari paradoks Utsmani. Untuk melestarikan dinasti, setiap anggotanya harus secara sistematis dihancurkan. Untuk mempertahankan kekuasaan, cinta, kepercayaan, ikatan keibuan dan persaudaraan harus dikorbankan.